Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang eh, sejarah Australia, yaitu tentang kedatangan bangsa Eropa ke Australia. Tentu saja, penjelajahan samudra itu tidak lepas dari adanya dua raksasa pelayaran tuh pada waktu itu, yaitu kerajaan Spanyol dengan kerajaan Portugis tuh. Walaupun kerajaan Portugis tidak langsung atau tidak menginjakkan kaki ke Australia, akan tetapi kerajaan Spanyol itu lewat jalur Amerika dia istilahnya menginjakkan kaki di Australia pada tahun 1567 sampai 1602. Itu dari Magellan dan lain-lain itu menginjakan kakinya ke Australia, salah satunya ke Solomon dan ke Selat Torres tuh. Mereka melewati jalur Amerika untuk masuk ke benua Australia tuh pada waktu itu. Selanjutnya ada namanya penjelajah samudra lain dari Belanda, itu Abel Tasman, yang pada waktu walaupun posisinya pada waktu itu masih di ada istilahnya banyak teori tentang dia, karena dia ini sebenarnya pada waktu itu kerajaan Belanda juga masih dalam penguasaan kerajaan Spanyol tuh. Maka dari itu status dia masih diperdebatkan. Tapi saya di sini menggunakan literatur yang biasa, yang umum, yaitu bahwa Abel Tasman ini yang menemukan Tasmania pada tahun 1642 sampai 1644 itu dia menemukan Australia tuh pada waktu itu, yaitu Tasmania gitu. Dari itu ada pelaut dari negeri Belanda. Selanjutnya lagi ada yang dari kerajaan Inggris tuh, James Cook atau Kapten James Cook tuh. Walaupun sebelum James Cook sudah ada yang lain, tapi James Cook ini lebih terkenal sekali karena pada tahun 1768 dia yang mulai memperkenalkan benua Australia ini kepada masyarakat di Eropa secara luas. Selanjutnya ketika kerajaan Inggris ini menemukan Australia ini digunakan sebagai pembuangan narapidana, karena di Inggris pada waktu itu terjadi revolusi industri dan di mana kriminalitas makin banyak. Maka dari itu tempat-tempat atau negara Inggris itu sangat penuh dalam menampung narapidana itu. Akhirnya di Australia yang letaknya sangat jauh digunakan sebagai pembuangan narapidana. Pembuangan narapidana itu sendiri pada waktu itu diputuskan di daerah New South Wales tuh, dimana pada waktu itu daerah itu juga termasuk dalam bagian kerajaan Inggris, karena waktu itu udah berhasil istilahnya diduduki oleh Inggris walaupun tanpa peperangan dan lain-lain. Karena maraknya pembuangan narapidana di Australia, akhirnya Australia yang tadinya sudah didiami oleh suku aborigin ini terdapat sebuah masalah tuh, dimana orang-orang Eropa atau kulit putih itu disinyalir membawa penyakit dari Eropa ke benua Australia, terutama ketika pada 1788 di mana terbentuk koloni Inggris di Sydney itu wabah-wabah virus itu sudah mulai ada gitu loh. Selain itu juga marak sekali perebutan lahan antara suku aborigin yang sudah mendiami Australia dengan para pendatang atau koloni-koloni pendatang tuh, yang itu menyebabkan banyak sekali konflik antar keduanya. Contohnya ketika pada tahun 1791 di mana konflik antar aborigin dengan koloni
atau negara koloni Inggris ini sangat istilahnya meluas tuh. Ya, bahkan ada digaungkan pada waktu itu pembantaian suku aborigin. Keadaan itu juga sedikit merubah yang namanya keadaan di Australia tuh, yang dimana suku-suku aborigin ini sudah mulai terpinggirkan oleh suku-suku pendatang atau koloni pendatang yang berasal dari Eropa tuh. Akhirnya apalagi pada tahun 1910 itu ada istilahnya kebijakan memisahkan keturunan aborigin. Jadi istilahnya keturunan aborigin ini akan dihilangkan, akan dicampur baurkan dengan suku-suku atau dari koloni-koloni kulit putih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.